Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila hadrati mu'allif kitab Safinatun Najah wa ila hadrati mu'allif kitab Kashifatus Sajah wa usulihim wa furuhim wa ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina wa ahlil qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Sifate Allah Ar-Rahmani kang paring welas asing dalam dunya lan akhirat. Sifate Allah malih Ar-Rahimi kang paring welas asih ing dalam akhirat bloko. Alhamdulillah kabehane puji kang patang perkara iku lillahi tertentu kagungane Gusti Allah. Sifate Allah Rabbil alamina kang mengirani alam kabeh. Nah, segala puji ingkang patang perkara niku sing pertama mujine Allah marang Allah. Ngaleme Allah marang dirinya sendiri. Yang kedua ngaleme utawa mujine Allah marang kawulane, marang hambane. Yang ketiga mujine hamba kawulane Allah marang Gusti Allah. Yang keempat ngaleme hamba makhluk marang sepodo-podo. Nah, inti dari empat perkara ini semuanya yang mempunyai titiknya adalah sumbernya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa misalnya ada orang dipuji karena ibadahnya, toh yang mempunyai, yang memberikan kekuatan ibadah itu juga Allah. Misalnya lagi Allah memuji Nabi Ayub dengan pujian orang yang banyak kembali kepada Allah. Toh yang mempunyai atau yang memberi kekuatan Nabi Ayub sehingga menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah, dia juga tidak lain adalah Allah. Nah, maka di sini dikatakan sekabehane puji kang patang perkara iku kabeh kagungane Gusti Allah. Sifate Allah Rabbil alamina kang mengirani alam kabeh. Nah, di dalam kitab Safinatun Najah ini sing mriki dipun kawiti diawali dengan membaca bismillah. Keranten menapa kok dipun awali ngagem bismillah? Karena dalam sebuah hadis dipun ngendikaaken kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtaru. Setiap ngamal apik, ngamal sae, misalnya ngaji, misalnya dahar, misalnya nyambut gawe, ingkang boten dipun kawiti mbeta bismillah, maka akan sedikit berkahnya. Berkah ini namung sekedhik nek boten dikawiti ngagem bismillah. Maka setiap amal kebajikan niki kawiti mbeta bismillah ini adalah tujuannya untuk apa? Nggih, menyempurnakan ibadah. Untuk berkahnya ini betul-betul sempurna. Wabihi lan kelawan Allah, wabihi lan tertentu kelawan Allah nasta'inu nyuwun pitulung kita. Nyuwun pitulung ala umurid dunia ing atase pira-pira perkara donya. Wadini lan agama. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin
Wasalla lan muga paring karahmatan sapa Allahu Gusti Allah. Wasallama lan muga paring keselamatan sapa Allah, paring keselamatan ala sayyidina ing atase Gusti kita, bendara kita, pimpinan kita. Rupane Muhammadin ya Nabi Muhammad khatamin nabiyina kang dadi pungkasane, kang dadi tutupane para nabi. Nah, sedikit kembali menjelaskan bismillah, bahwa di antara keutamaan bismillah tadi, di samping untuk menambah berkah suatu amal, yang kedua ada suatu cerita bahwa barang siapa membaca bismillah sebanyak 21 kali ketika hendak ingin tidur, maka orang tersebut akan berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang itu akan dijaga, ya orangnya dijaga, ya rumahnya dijaga. Itu ketika kita tidur, sebelum tidur maos bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Sebetulnya mudah, sebetulnya enteng, tetapi karena kita ini tidak biasa melaksanakan, jadi ketika badhe saring kadang orang ndonga, kadang ora maca bismillah. Karena memang amal ini kan untuk bisa menjadi akhlak karakter niki kan butuh terhadap pembiasaan. Betulnya kan bismillah 21 kali ini kan mudah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, tidak sampai 10 menit selesai. Tapi ya kembali lagi karena memang kita itu mungkin nggih sok mboten terbiasa, jadi ketika mapan turu nggih ra kelingan maca niku. Apalagi 21 kali wong badhe dahar mawon sebetulnya nggih disunahkan membaca bismillah cukup 1 kali, tapi nggih karena boten terbiasa sehingga tidak bisa menjadi akhlak atau karakter yang sewaktu-waktu kita ingin makan ini refleks maca bismillah yang boten saged. Karena memang sekali lagi akhlak atau karakter niku nggih butuh suatu pembiasaan, butuh suatu pengamalan rutinitas. Perlu pengamalan nggih secara rutin, secara kontinu. Nah, termasuk bismillah niki. Jadi kondur datang persoalan bismillah bahwa di antara keutamaannya adalah barang siapa ketika hendak tidur membaca bismillah, insya Allah orang itu berada di dalam penjagaannya Allah. Ya, dirinya dijaga, keluarganya dijaga, rumahnya juga dijaga. Sesudah Kiai Musonef, Mbah Kiai yang ngarang kitab ini membaca bismillah, kemudian tahmid, lalu dilanjutkan dengan membaca sholawat terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena juga dikatakan man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asron. Barang siapa bersolawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, mendoakannya 1 kali, maka akan mendapatkan balasan 10 kali. Dan juga sholawat ini menjadi pintu atau kunci dibukakannya ijabahnya doa, ijabahnya keberkahan kita. Nah, maka dari itu pramila mekaten Kiai Musonef sesudah bismillah, alhamdulillah dilanjutkan dengan membaca sholawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa alihi lan rahmat salam ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Di dalam syarahnya dikatakan, ada yang mengatakan keluarganya Kanjeng Nabi ini tidak tertentu keturunan Bani Hasyim, Bani Muthalib, tetapi semua umat Nabi Muhammad. Itu bisa dikategorikan keluarganya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada
pendapat bahwa yang dimaksud keluarganya Kanjeng Nabi itu nggih mboten namung habaib, mboten namung sayyid, tetapi wahum jami'u ummatil ijabah li khabari alu Muhammadin kullu taqiyin. Jadi yang dimaksud keluargane Kanjeng Nabi niku wonten ingkang ngendikaken nggih kabeh umate Kanjeng Nabi Muhammad wong sing ahli ngibadah, ahli takwa niki bisa dipun wastani keluargane Kanjeng Nabi, tidak terbatas hanya keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib atau nggih habaib maupun sayyid. Wasoh bihilan sahabati Kanjeng Nabi, wasoh bihilan rahmat salam muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Nah, di dalam penjelasannya, di dalam syarahnya dipun ngendikaken sinten ingkang dipun wastani sahabat Nabi niku, yaitu tiyang ingkang berkumpul dengan Kanjeng Nabi, pernah menjadi berkumpul satu majelis dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, sesudah sak sampunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dipun utus. Niku ingkang pun wastani sahabat. Ajma'ina yo sekabiyane. Wala haulalan ora ana reka daya bisa semingkir saking maksiat iku maujud. Wala kuwata lan ora ana kekuatan ngibadah iku maujud illa billahi kejaba kelawan pitulungane Allah al-aliyyi kang luhur, al-azimi kang agung. Jadi kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala atau ketika ada orang diberikan kekuatan bisa ibadah, diberikan petunjuk, diberikan jalan yang lurus, iman Islam, ini tidak lain adalah semata-mata illa billahil aliyyil azim. Yang memberikan kekuatan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah tidak akan bisa. Itu terkait dengan makna literal la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian terkait dengan keutamaan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dikatakan dalam syarahnya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ini termasuk tanaman yang ada di dalam surga. Artinya apa? Artinya ketika kita ini memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, artinya kita ya semenjak hari ini, semenjak mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah itu ya kita menanam tanaman yang ada di surga. Nah, itu berkaitan dengan keutamaan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian di dalam keterangan yang lain dikatakan bahwa mangkola kula yaumin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim mi'ata maratin lam yusibhu fakrun abadan. Barang siapa bisa istiqomah langgeng, bisa napa nggih mewiridkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 100 kali dalam satu hari, insya Allah orang tersebut akan aman dari fakir atau dari kekurangan. Nah, maka dari itu saya sangat kula panjenengan sedaya kagungan wiridan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Misalnya esok 20, siang 20 sampai malam, pokoknya tidak kurang dari 100, itu insya Allah menjadi benteng dari kefakiran. Hadza utawi iki faslun fasal suwiji arkanul islami utawi pira-pira rukune Islam iku khamsatun ana 5. Rukunipun Islam menika wonten gangsal. Ingkang pertama
syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rukun Islam yang pertama adalah dua kalimat syahadat. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Itu yang pertama. Kemudian disebutkan rukun Islam ingkang nomor kalih menika wa iko musholati lan jumenengake salat. Nah, rukunipun Islam kang nomor kalih menika jumenengaken salat, mendirikan salat. Nah, kenapa mendirikan salat? Kok bahasanya bukan melaksanakan salat? Artinya menggunakan bahasa mendirikan sholat atau iqamus sholah ini mempunyai makna pemahaman bahwa bilih sholat ingkang dados rukunipun Islam menika nggih mboten cekap namung sholat jengkelat-jengkelit. Sing ngarep rukuk melu rukuk, sing ngarep sujud melu sujud nggih mboten cekap. Artosipun bahwa rukun Islam itu dibahasakan iqamus sholah atau mendirikan sholat niku maksudipun nggih sholat, tetapi juga dibarengi dengan mengetahui tentang syarat dan rukunnya sholat. Jadi mengetahui preso lek sujud sing bener kepripun, lek rukuk sing bener kepripun, membaca Fatihah sing leres pripun, bukan asal-asalan maos, bukan asal-asalan ruku, bukan asal-asalan sujud, tetapi panci estu-estu nggih dingamalaken, disinaoni atau ngaji tentang sah lan botene salate, rukune kepripun, syarate kepripun. Iku ingkang pun maksud dengan bahasa wa iqamis sholati. Kemudian wa itaiz zakati lan ngewehake zakat. Tumrapipun tiyang ingkang sampun mampu. Salajeng wasaumi Ramadhana, wasaumu Ramadhana lan poso wulan Ramadan. Salajeng baktanipun siam Ramadan, wahijjul baiti lan haji ing dalem Baitullah. Man ya wong istata'a kang mampu sapa man ilaihi maring Baitullah apane sabilan dalane. Niku rukun Islam ingkang nomor gangsal inggih menika haji dhateng Baitullah. Nah, sedaya menika rukun Islam menika kula panjenengan sedaya kedah mangertosi. Pertama dimulai dari syahadat, syahadat tauhid, syahadat rasul. Bahkan kalau syahadat tauhid, syahadat rasul ini pertama kali yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui, ingkang pertama kali wajib kita mangertos. Jadi dewi yang ngerti pertama kali itu tentang syahadat. Sesudah piyambak ngertos, anak putu wajib dipun wucali sebagaimana keterangan dalam kitab Fathul Mungin yang disarai dengan kitab I'anatul Thalibin. Nah, mekaten ngaos wonten pertemuan dalam kesempatan siang menika, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah maringi kaberkahan, kemanfaatan dumateng kula panjenengan sedaya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.